Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Nah, di video kali ini kita mau membahas soal-soal di latihan 6.7 ya. Nah, jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang rumus empiris dan rumus molekul, kemudian ada kadar unsur. Nah, sekarang di latihan 6.7 dikasih lagi soal-soal untuk memantapkan tentang bahan ini ya. Nah, jadi untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya, latihan 67 nomor 1. Tentukanlah rumus empiris dari senyawa berikut. Oke, untuk yang A, ada K sebanyak persentasenya ini dan CR-nya ini, kemudian sisanya O. Oke, nah AR-nya sudah dikasih. Oke, nah cara kerjanya, kita tulis dulu infonya ya. Jadi K-nya sepersentasenya dan CR dan O. Oke, nah kita anggap aja semuanya itu 100 gram. Berarti yang K adalah 26,53 gram, yang CR 35,37 gram, maka yang oksigennya itu pasti 100 dikurang 2-nya ini. Oke, kita kurangkan saja dapat oksigennya 38,1. Nah, selanjutnya kita hitung mol. Nah, ingat ya, mol adalah gram per AR. Jadi, untuk K kita per dengan AR-nya 39. Untuk yang CR, AR-nya 52. Sedangkan untuk yang O, AR-nya 16. Oke, kita sederhanakan nanti dapatnya ini 0,68, 0,68, dan 2,38. Oke, nah langkah selanjutnya adalah semuanya kita bagi dengan 0,68 ya. Kita pilih dari tiga angka ini yang paling kecil siapa? 0,68. Oke, nah lalu dapat hasilnya 1:1 banding 3,5. Nah ini angkanya memang jelek ya. Kalian wajib menggunakan kalkulator. Nah, lalu kita mau buat jadi bulat. Oke, 0,5 kalau mau bulatkan berarti kita kali lagi dengan 2. Maka dapat 2:2:7. Oke, nah inilah rumus empirisnya, yaitu K2CR2. Oke, nah untuk soal nomor B, cara kerjanya sama aja ya. Jadi saya tidak jelaskan lagi. Ada Na, ada S, ada O, nanti kalian hitung masanya, kemudian kalian hitung molnya. Ingat, mol adalah gram per AR. Nah, lalu kalian sederhanakan, semuanya dibagi dengan 1,266 karena ambil yang kecil. Lalu semuanya dikali 2, nanti dapat 223. Nah, berarti rumus empirisnya adalah Na2, S2, dan O3. Oke? Nah, lanjut soal nomor 2. Suatu hidrokarbon CXHY yang berbentuk gas terdiri dari 80% karbon. Ya, tanya rumus empirisnya. Kemudian diketahui 1 liter senyawa itu ya pada saat STP adalah 1,34 gram. Nah, ditanya rumus molekulnya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya ada dua soal ya. Pertama-tama kita harus hitung RE dan lalu hitung RM. Nah, jadi kita tahu dia adalah CXHY, berarti terdiri dari C dan terdiri dari H. Nah, karena C-nya udah dikasih tahu 80%, maka H-nya pasti 20%. Nah, kita sekali lagi kita anggap semuanya 100 gram, berarti yang C ada 80 gram, kita cari molnya per 12 menjadi 20/3. Sedangkan yang H 20 gram per 1. Ya. Nah, ini kalian sederhanakan. Ya, ini kita kali 3 supaya penyebutnya hilang, lalu di sini kita bagi 20. Nanti dapat perbandingan paling sederhananya adalah 1:3. Oke, nah itulah RE. Ingat ya, RE adalah yang paling sederhana, berarti C-nya 1, hanya 3. Pertanyaan pertama terjawab ya, tentukanlah rumus empiris. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, kita gunakan data ini, bahwa 1 liter senyawa itu adalah 1,34 gram STP. Oke, nah ingat, kalau STP rumusnya kan volume adalah mol kali 22,4. Oke, nah berarti mol adalah ini volumenya kan 1 ya, adalah 1/22,4 mol. Oke, nah lalu kita gunakan rumus gram adalah mol kali mr. Oke, gramnya kita masukkan, oke, molnya kita masukkan. Dapat MR-nya 30. Nah, ini adalah MR dari rumus molekulnya. Oke? Nah, lalu kita gunakan rumus MR dari rumus molekul adalah MR dari rumus empiris kali dengan X. Ya, jadi MR rumus molekul ini sudah tahu kita 30.
Sedangkan MR rumus empiris berarti ini 12 dan ini 1 kali 3 ya. Nah, jadi kita sederhanakan, dapatlah X-nya 2. Ya, kalau sudah tahu X-nya 2, langsung dapat rumus molekulnya. Berarti tinggal ambil rumus empiris dikali 2 menjadi 2H6. Oke, berarti semua pertanyaan sudah terjawab ya. Lanjut soal nomor 3. Berapa gram Mn yang terdapat dalam 200 gram batu kawi yang mengandung 87% MnO2? Oke, nah jadi ceritanya adalah ini ada batu kawi 200 gram. Nah, batu kawi ini hanya 80% berbentuk MnO2. Ya, berarti nah terus dari MnO2 ini kita butuh Mn-nya berapa? Oke. Nah, jadi pertama-tama kita cari dulu ini masanya berapa. Nah, kalikan saja 87% ini dengan 200 gram. Ya, 87 per 100 kali 200. Berarti kita tahu ini 174 gram. Oke, nah lalu kita mau massa Mn. Ya, kita gunakan kadar unsur ya. Oke, bukan kadar unsur sih, kita gunakan massa unsurnya. Ya, jadi massa Mn adalah kadar Mn-nya kali dengan massa MnO2. Oke, nah ini adalah kadar unsurnya. Ya, sesuai rumus adalah kita tinggal lihat Mn-nya ada satu buah, jadi 1 kali ARMN per MR total kali massa MnO2. Nah, ini 174. Oke, nah lalu kita tinggal masukkan saja angkanya. ARMN ini 55 per MR-nya totalkan ya. Nah, kali dengan 174 dapat 110 gram. Oke, nah inilah massa Mn yang kita mau. Lanjut soal nomor 4. Tentukanlah massa masing-masing untuk memperoleh 100 gram nitrogen. Ya. Nah, jadi mau massa nitrogennya 100 gram. Untuk yang zat pertama, CONH22 kali, MR-nya 60. Ya, nah rumusnya ini. Massa zat adalah X kali AR per MR total kali massa senyawanya. Oke, jadi massa N-nya sesuai soal kita mau 100. Oke, nah N-nya di sini ada 2 buah. Jadi 2 kali ARN per MR kali massa senyawa. Oke, nah nanti kalian dapat senyawanya harus sebanyak 214,28 gram. Oke, nah untuk soal nomor B, caranya sama aja ya. Kita hitung dulu MR-nya, lalu masuk rumus. Oke, yang sebelah kiri ini tetap 100. Yang kanan, nah kebetulan ini N-nya 2 biji juga ya. Kebetulan ini soal A N-nya 2 biji, soal B N-nya 2 biji juga. Jadi 2 kali ARN per MR kali massa senyawa. Nah, nanti kalian dapat massa senyawanya sebesar ini. Oke, perbedaannya di sini. Perbedaannya di AR. Tadi di soal pertama AR-nya kan di MR. MR-nya kan 60 ya. Nah, sedangkan yang di sini MR-nya 131. Jadi nanti hasil akhirnya juga beda. Lanjut, soal nomor 5 ya. Suatu biji besi mengandung besi sebagai Fe3O4. Nah, lalu 50 gram biji besi itu diperoleh 2,6 gram besi. Nah, ditanya persentase dari Fe3O4 dalam biji. Oke, nah jadi ceritanya adalah ini anggap ada satu batu. Oke, nah kita tahu ini adalah 50 gram. Nah, tapi kan kalian tahu ya, batu itu berarti kan ada kotoran-kotorannya. Jadi tidak murni, jadi hanya sebagian aja yang berbentuk Fe2O3. Oke, nah biji besi ini mengandung Fe2O3, Fe3O4 maksud saya. Wah, tulis sini ya. Harusnya Fe3O4. Oke, Fe3O4. Nah, tidak murni dari 50 gram ini tidak murni Fe3O4, dia pasti ada kotorannya. Jadi, kita anggap Fe3O4-nya itu sebanyak X%. Oke, nah lalu kita peroleh ya Fe3O4-nya. Nah, dari Fe3O4 itu baru kita mau Fe-nya. Oke, nah kita kan bisa tahu ya persen Fe di dalam Fe3O4. Ini kan adalah kadar unsurnya. Oke, nah nanti dari soal diperoleh di sini
2,6 gram. Ya. Nah, jadi cara kerjanya kita anggap, kita tulis ya, sebelah kiri ini 50 gram, maka Fe3O4-nya pasti X persen kali 50. Oke, nah yang ini kita bisa sederhanakan, jadinya setengah. Ya, berarti kita tahu dari 50 gram ini, ternyata Fe3O4-nya sebanyak setengah X gram. Oke, nah baru kita tahu di sini 2,6 gram. Oke, nah lanjut hitungannya. Kita gunakan rumus massa Fe ya. Berarti sama dengan persen Fe kali dengan massa dari Fe3O4. Oke, nah massa Fe dari soal kita sudah tahu 26. Oke, sedangkan persen Fe itu berarti kita lihat Fe-nya ada berapa banyak. Ada 3 ya. Jadi ini saya tulis, ini harus 3 ARFE kali dengan, maksud saya 3 ARFE per MR-nya. Oke, nah MR-nya berarti 3 dari Fe plus 4 dari O. Oke, nah 2 dan, berarti salah hitung semuanya. Di sini salah hitung semuanya. Kalian lanjutkan sendiri saja hitungannya berapa ya. Ini saya tahu. Oke, salah hitung karena datanya salah. Seharusnya Fe3O4 saya hanya tulis Fe2O3. Oke, nah ini kalian tinggal sederhanakan nanti dapat X-nya. Oke, X-nya saya tidak tahu berapa. Nah, itulah jawaban akhirnya. Ya, ini kalian tinggal masukkan saja X-nya. Oke, nah nanti saya akan tuliskan jawabannya di bagian komentar ya, supaya kalian bisa cocokkan. Tapi langkahnya seperti ini cara kerja. Oke, lanjut soal nomor 6. Klorofil mengandung 2,72% magnesium berdasarkan masanya. Anggap bahwa tiap molekul klorofil mengandung 1 atom Mg. Ditanya berapa MR dari klorofil itu. Oke, nah ini soalnya tidak susah ya. Kita tinggal masuk rumus persen Mg. Berarti sama dengan 1 kali ARMG. Karena sesuai soal hanya ada 1 Mg-nya per MR total. Nah, ini yang ditanya. Kali 100%. Oke, nah persen Mg sudah tahu 2,72%. Kita masukkan. Sama dengan 1 kali 24 ya, ARMG 24 per MR-nya. Nah, tinggal kali silang aja ya. Nanti dapat MR-nya 882,35. Oke? Demikianlah pembahasan 6 soal di latihan 67 ini ya. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Kan untuk banyak belajar, banyak mengulang, banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.